وقل رب زدني علما. Jadi amalan itu satu harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua harus karena Allah. Ada yang tidak terpenuhi syarat ini ditolak. Amalnya sudah sesuai sunnah. Tapi niatnya enggak karena Allah. Niatnya apa? Ria. Niatnya ria. Ingin pamer. Ingin disanjung. Ingin dipuji. Maka diterima enggak amalnya? Enggak diterima. Loh, tapi kan sudah sesuai dengan sunnah. Prakteknya sudah benar. Ya, prakteknya sudah benar. Tapi niatnya belum benar. Enggak diterima. Paham tuh? Nah, jadi sudah sesuai dengan sunnah, tapi kok masih belum karena Allah? Enggak diterima. Di sini ada masalah yang seringkali jadi keluhan atau sering ditanyakan adalah ketika seseorang akan beramal soleh, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilihat oleh orang banyak, seperti apa misalnya salat jamaah, apalagi mengenakan pakaiannya sesuai sunnah, apalagi ibadah-ibadah lain, i'tikaf, apalagi semua ibadah-ibadah yang bisa dilihat oleh orang lain. Terkadang ada was-was. Apa was-was itu? Bisikan setan. Apa bisikannya? Nanti kamu sholat jamaah itu enggak karena Allah. Jangan-jangan kamu nanti sholat jamaah itu hanya ingin disanjung, hanya ingin dilihat orang. Jangan-jangan kamu sedekah hanya ingin disanjung dan seterusnya. Akhirnya berhenti, nggak jadi dia. Dia berpikir apa? Daripada saya sholat jamaah nggak karena Allah, mending saya sholat di rumah sajalah. Daripada saya sedekah nanti nggak karena Allah, jadi ria, mending saya nggak usah sedekah saja. Daripada saya puasa nggak karena Allah, mending saya nggak puasa. Nah, ini sudah ada sekalian godaan setan, ya, was-was. Nah, terus solusinya gimana kalau ada pikiran seperti itu? Solusinya gimana? Teruskan ibadah yang dikerjakan, teruskan. Betul? Teruskan. Abaikan omongan setan tadi. Nah, daripada kamu sholat jamaah gak karena Allah, nah, gak usah sholat jamaah, sholat di rumah saja. Abaikan omongan itu. Teruskan niat baiknya, nah, teruskan niat baiknya dan jaga supaya tetap karena Allah. Betul? Berdoa pada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, doa. Nah, jadi jangan meninggalkan amal soleh hanya karena takut tidak karena Allah. Paham? Takut tidak karena Allah, kemudian meninggalkan amal soleh. Paham? Justru itulah namanya tidak karena Allah. Paham? Kemudian yang kedua juga ada pertanyaan yang seringkali muncul adalah, saya mulai ibadah itu sudah karena Allah. Salat itu sudah karena Allah, berangkatnya sudah karena Allah.
mau sedekah itu juga sudah karena Allah, berangkatnya sudah karena Allah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ibadah itu muncul apa biasanya? Muncul keinginan pengen disanjung, pengen dipuji, itu muncul di tengah-tengah ibadah. Itu gimana tuh? Dan hampir semua orang ngalami seperti itu. Asalnya salat sunnah itu ya sudah karena Allah gitu. Niat salat karena Allah. Tapi begitu ada orang lain masuk masjid, udah mulai ini. Nah, ada niat-niat lain yang muncul. Berangkat ke masjid mau salat jamaah sudah karena Allah. Di perjalanan ketemu calon mertua, beda lagi niatnya, berubah. Ini gimana nih? Saudara sekalian, tugas kita adalah berusaha safal kemampuan. Tolak, usir niat-niat yang tidak karena Allah itu dari diri kita, usir. Dia datang lagi, usir lagi. Dia datang lagi, usir lagi. Begitu terus. Nah, kalau kita sudah berusaha seperti itu, maka niat-niat yang tadi nggak karena Allah, pengen riya dan seterusnya itu tidak membahayakan amalan. Yang penting apa? Ini sudah berusaha untuk diusir safal kemampuannya. Nah, riya yang membahayakan itu adalah apabila riya itu kita biarkan, kita nyaman dengan datangnya riya itu. Nah, kita walaupun awalnya sudah karena Allah, tapi di jalan atau setelah itu kemudian timbul pikiran riya, terus kita biarkan saja, nggak kita perangi, itu yang membahayakan.